Wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah berita bahwa 59 remaja dibaiat oleh NII yang kemudian tanpa sepengetahuan orang tua. Ini anak-anak remaja ya guys. Anak-anak remaja ikut pengajian, diajak teman dekatnya, begitu datang langsung dibaiat sama gurunya. Nah, sikap orang tua ini tidak tahu. Ya, awalnya tidak tahu, tapi setelah mengamati anaknya, ya, itu ada perubahan. Yang pertama, berani melawan orang tuanya. Nah, sekarang benarkah ajaran NII? Ya jelas salah. Karena apa? Karena dimanapun ya, kalau menurut pemahaman Islam yang benar, tentu saja tidak boleh melawan orang tua. Ya, walaupun berbeda agama tetap baik kan, tapi ini satu agama, satu rumah, melawan orang tua. Ini ciri khas yang pertama yang mungkin indikator-indikator remaja yang sudah ikut pengajian yang aneh-aneh. Yang kedua, kemudian tidak mau sekolah. Ya, tidak mau sekolah. Di sini ada doktrin para pemirsa ya, ada doktrin yang kemudian dicekoki ya bahwa golongan selain daripada golongan pengajiannya adalah kafir, mengkafirkan orang lain. Ini hal yang berat ini ya. Jadi kita harus juga memahamkan anak-anak remaja, kita harus juga memahamkan anak-anak sekitar kita. Mungkin kita punya adik, keponakan, anak ya yang umur remaja yang kemudian ikut pengajian, dalam tanda kutip pengajiannya aneh-aneh, sehingga kita tidak kecolongan ya. Nah, jadi peran orang tua memang harus tahu benar apa yang terjadi pada anaknya ya, atau pada adiknya atau pada keponakannya, sehingga bisa lebih cepat bereaksi. Nah, di sini ternyata dalam sebuah berita ya beberapa minggu yang lalu, yaitu ada 59 anak yang sudah dibaiat oleh NII dalam pengajian sebuah masjid, yang ini harus kita waspadai para pemirsa sekalian ya. Nah, disinilah kita lihat ya kenapa anak-anak itu gampang sekali ya. Jelas karena yang dipahamkan kepada mereka tentu adalah yang istilahnya itu dibelokkan cara berpikirnya karena dari Al-Quran langsung terjemahan. Ini loh Al-Quran terjemahannya ya. Terutama potongan-potongan ayat yang sesuai dengan kehendak mereka. Nah, ini memang pentingnya bagaimana kita mengajari anak-anak kita agar tidak mudah terjerumus kepada penyelewengan-penyelewengan terhadap walaupun itu Quran, walaupun hadis, tapi kalau pemahamannya salah, ya karena mereka juga mengambil dari Quran dari hadis, ini yang berbahaya. Nah, kita harus waspada. Ya ikuti pengajian yang umum-umum saja lah. Ya, yang tidak sembunyi-sembunyi, yang kemudian ada bayat-bayatnya segala, kemudian ada apa namanya mengkafir-kafirkan, berani melawan orang tua. Ini ajaran apa ini gitu ya? Seperti kita banyak mendapatkan ayat-ayat yang dipotong sekenanya sendiri ya, kemudian ditampilkan kepada anak-anak itu ya, yang kemudian terjemahannya jangankan anak-anak remaja, orang tua saja banyak yang terkecoh gitu karena mereka ya orang tua sendiri ya, orang-orang dewasa tidak memahami secara jelas ya. Seperti contoh waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Ini akhir ayat yang dipotong, kemudian disuruh melihat terjemahannya. Kemudian loh, nih lihat nih, ya berarti kita kafir nih. Nah, ini mengkafir-kafirkan pemerintah NKRI, yaitu disebut pemerintahan Tohut. Nah, ayat yang potongan ini kalau orang tidak mempelajari betul bisa berbahaya, walaupun itu daripada ayat diambil daripada ayat Quran. Ya, ini pemirsa ya memang kita harus betul-betul harus hati-hati saat ini ya dengan potongan-potongan ayat seperti itu yang diambil sesuai dengan kehendak mereka. Nah, ini pentingnya bagaimana kita memondokkan anak, mengajari anak agama sehingga tidak salah ikut pengajian ya. Walaupun tanda kutip, oh itu pengajian, tapi kita lihat dulu dong, ini pengajiannya yang seperti apa. Apakah mereka pemahamannya adalah minoritas atau mayoritas? Artinya gini, dalam sepanjang sejarah literatur ke khazanah intelektual Islam kan banyak para ulama. Nah, ini mereka berpendapat gitu tuh benar atau tidak, dalam tanda kutip menyeleweng atau tidak. Ini sesuai dengan pendapat mayoritas sebagian besar para ulama atau ternyata tidak kan. Dan disitulah para pemirsa ya kapan-kapan kita bikinlah video berseri tentang pemahaman menyeleweng dari orang-orang yang seperti ini ya. Ini menarik sebenarnya karena ini juga saya baca beritanya kaget ya. Wow,
remaja 59 orang. Yaitu kalau ternyata nggak ketahuan bisa bertambah, bertambah, dan bertambah. Jangankan remaja, orang dewasa pun ya merasa bahwa dirinya paham agama, tetapi ternyata yang dibaca buku terjemahan, yang dibaca pendapat-pendapat yang menyeleweng, yang minoritas. Nah, ini pentingnya kita belajar agama secara sungguh-sungguh. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.